Haleluya, bersama-sama kita katakan. Amin. Duduk kembali saudara. Shalom. Mari membuka Alkitab kita di Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke 14. Lukas 18 ayat 9 sampai ke 15. Judulnya adalah Farisi dan Pemungut Cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke 15. Sudah nunggu ya? Sudah ya? Kita baca bergantian. Lukas 18 ayat 9 sampai 15. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kebablasan sudah 14 ternyata. Ada sukacita? Kok kalian lemes seneng toh? Ada sukacita Bapak Ibu? Coba yang kanan kirinya berikan senyum yang terbaik dulu. Nah, yang gak senyum dijawil, yang gak senyum dijawil dulu. Nah saudara, perumpamaan ini digunakan Tuhan Yesus ketika ada orang yang menganggap dirinya benar. Banyak sekali orang-orang menganggap dirinya benar, dan pada waktu itu ternyata terjadi juga kejadian yang sama, merasakan bahwa dirinya itu hidupnya sudah benar. Dan Yesus berikan perumpamaan kepada mereka tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara, orang Farisi berdiri itu setelah pembangunan bait Allah yang kedua. Pada waktu itu Esra dan Nehemia, Esra pada itu sebagai imam dan Nehemia sebagai bupati, pada itu saudara, mereka membangun bait Allah. Dan Farisi lambat laun, saudara, dia menguasai sebuah peribadatan juga tentang politik di dunia, di orang-orang Yahudi di Israel pada waktu itu. Dia berkembang dengan pesat dan punya pengaruh yang kuat. Semua hukum-hukum Yahudi yang tertulis dan yang tidak tertulis, orang Farisi di luar kepala. Dia tidak akan disebut orang Farisi kalau dia belum menghafalkan seluruh hukum Taurat yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ini luar biasa. Bagaimana orang Farisi itu orang-orang yang sangat pintar. Dia mengenal tentang hukum Tuhan, dia mengenal tentang hukum Taurat, dia mengenal tentang hukum-hukum adat istiadat itu, dia mengenal dan tahu benar itu apa. Saudara, orang Farisi adalah orang yang luar biasa. Berawal di sebuah karena dia ingin punya pengaruh, dan saya yakin percaya, saya meyakini orang Farisi juga orang-orang imam Lewi sebenarnya. Menurut saya, saudara. Karena apa? Karena dia bisa masuk bait Allah dan berdoa bersama dengan pemungut cukai orang lain juga. Saudara, kita belajar, mari kita belajar hari ini. Ini Farisi zaman sekarang itu tandanya seperti ini. Jadi pakai apa namanya? Stola. Terus di atas ada, ini bukan kopiah sebenarnya, tapi kayak surban di kepala ini karena ditandanya putih. Terus dalam peribadatan banyak seperti ini, ada namanya, jadi saya lupa namanya. Di badu ini ada nonongnya. Nonongnya itu isinya tentang hukum-hukum Taurat. Dan kalau berdoa, kalau di
di tembok ratapan judul seperti ini. Nah, saudara, ini orang Farisi gambarnya seperti ini. Kita belajar bagaimana orang Farisi ini 3 bagian. Yang pertama, apa itu? Mau betul seperti rasanya gimana itu ya? Karena apa? Poin yang pertama ini poin yang seringkali terjadi atas diri kita. Bukannya saudara, saya juga. Seringkali yang kita fokus pada kesalahan orang lain. Orang Farisi juga sama. Ketika masuk dalam peribadatan, dalam bait Allah atau mungkin dalam sinagoge, dia masuk ke sana. Sebenarnya dia ingin menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan luar biasa. Tapi ketika dia masuk dalam peribadatan, yang dia lihat mungkin kalau zaman sekarang mungkin WL-nya, yang khotbah, penerima tamunya, soundnya, malayan altarnya, penari tamborinnya. Wah, fokusnya bukan untuk menyembah Tuhan, tapi seringkali fokusnya untuk mencari kesalahan orang lain. Farisi juga sama, saudaraku ya. Ketika dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku sudah memberikan perpuluhan, apalagi tadi. Aku bukan perampok, aku bukan penipu, aku juga bukan seperti orang ini pemungut cukai. Saudara, dia mulai fokus pada kesalahan orang lain. Ini yang membuat Tuhan gak senang. Sehingga sebuah perumpamaan bahwa dia menganggap dirinya benar dengan apa yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia mengejar kebaikan. Bahkan setiap hari ada salah satu golongan Farisi yang dia yang menghitung sebuah kebaikan yang dia buat. Wah, aku tadi hari ini berbuat kebaikan apa ya? Jadi dalam satu hari dia tidak menolong orang. Dia pasti akan menolong orang. Apapun itu sekecil apapun dan dia hitung itu. Aku sudah berbuat baik ini nih, sudah berbuat baik ini nih, sudah berbuat ini. Tapi buat dosanya dihilangkan. Karena Pak Farisi fokusnya pada kesalahan orang lain. Orang lain salah sebenarnya aku. Wah, kok aku dilawan. Nah, saudara, seringkali Farisi terjebak ke sana karena apa? Ingat penting tadi. Farisi sangat hafal dengan hukum-hukum Taurat yang tertulis dan yang tidak tertulis. Dia tahu benar tentang hukum Taurat yang tertulis dan ada tulisannya pada orang Yahudi itu seperti apa. Dia mengerti benar tentang hukum-hukum sehingga dia tahu menyalahkan orang lain karena apa? Karena dia tahu sudah hukum tadi. Saudara dan saya kalau menjadi orang Farisi sebenarnya kita tahu sebuah kebenaran, tahu sebuah hukum, bukan mencari kesalahan orang lain, tetapi harus kita bimbing ke arah yang benar. Ini yang benar. Saudara, Farisi terjebak sana. Dia fokus pada kesalahan orang lain. Yang kedua, fokus pada dirinya sendiri. Nah ini Farisi itu unik. Dia orang pinter, kesana kemari dia pakai yang tadi naik bahaya, yang gambar Farisi tadi. Nah, kesana kemari dia pakai jubah seperti ini, menunjukkan aku ini Farisi. Aku hafal hukum Taurat, aku hafal lisan-lisannya, aku hafal semuanya, aku kok dilawan. Saudara, setiap hari dia memakai pakaian kebesaran yang menunjukkan pada dunia ini aku. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin kusta, yang setiap kali ketika dia keluar rumah harus ditalain dengan kaleng rombeng. Orang semuanya jijik dengan orang kusta. Tetapi dengan Farisi, dengan kayak daging saja saudara ya, langsung, wah orang Farisi, monggo. Saya mungkin kalau ke Kendal setiap hari pakai jas, berdasi begitu. Orang berkata, tidak putih pak, monggo, pergi aja pak, gini. Ini aku mamanya gue sarung, terus gue orang sekarang gue kaos biasa seperti itu. Orang tidak akan mengerti saya ke gereja. Gimana? Padahal kemana? Hah?
malu bila sarungan aku kok. Neng yang kedua tadi, saudaraku, dia fokus dengan diri. Aku ini semuanya. Segala sesuatu ini aku. Aku juga punya pengaruh pada kerajaan Israel. Aku punya pengaruh pada Yahudi. Bahkan mulai membangunkan bait Allah yang kedua, mulai dari Ezra sampai zaman Tuhan Yesus. Aku punya pengaruh pada semuanya. Ini terjadi pada orang-orang Farisi pada waktu itu. Dia menganggap dirinya benar, dia fokus pada dirinya sendiri. Yang ketiga, halo, apa sudah? Yang ketiga, ini terjadi kepada orang Farisi. Kenapa menolak teguran? Kira-kira menurut saudara? Anggap dirinya benar. Yusuf sama mau ya bro. Dia merasa hidupnya sudah benar. Dia hanya fokusnya pada mencari orang lain. Jika saudara fokus di sini, atau dalam peribadatan atau dalam komunitas kita fokus mencari kesalahan orang lain, berhenti sampai di sini. Minta Tuhan pulihkan hidupmu. Kenapa? Karena itu ketika itu hal terjadi, saudara akan stagnan hanya sampai ke sana. Karena apa? Ketika saudara fokus hanya mencari kesalahan orang lain, aku sudah benar. Enggak ada yang pun dibenarkan. Pada semakin hari semakin kita ke sana, kita tuh banyak tantangan, kita tuh banyak hambatan. Bagaimana kita bisa bersatu padu untuk memuliakan Tuhan? Bukan fokus pada kesalahan orang lain. Kalau saudara fokus pada kesalahan orang lain, saudara akan stagnan, mulai banding-bandingkan. Wong ini kok dibanding-banding menang aku kok. Saudaraku, kan sehingga terjadian seperti itu karena apa? Fokusnya mencari kesalahan orang lain. Wah, kaya loh. Itu hidupnya lebih berlimpah daripada hidupmu. Bahkan seringkali saya ketika ketemu sama orang, ketika dibanding-bandingkan bodoh juga saudaraku ya. Mas, ini penderita ngojek. Waduh, penderita jadi guru mobilnya oke. Kalau penderita jadi pengusaha, duitnya oke. Lalu tiap hari kok ngojek ini dan itu. Saudaraku, karena apa? Orang-orang seperti ini fokusnya pada kesalahan. Dia tidak pernah mengerti bahwa di sana itu orang bisa mewartakan kasih, mewartakan Injil yang Tuhan. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang sukses dari kelimpahan harta benda seperti itu? Apa yang dihasilkan dari pemerintah? Mungkin anak cabang. Tapi paling penting jiwa untuk Tuhan Yesus. Jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan tidak peduli pekerjaan saudara apa, mau guru, mau petani, mau peternak, tidak peduli. Yang paling penting bagaimana bisa membuat jiwa kemuliaan Tuhan. Karena orang-orang di sana banyak sekali butuh keselamatan Tuhan, dan dia banyak yang tidak mengerti tentang Yesus dan keselamatan. Saudara, itu paling penting. Bukan masalah pekerjaan mau engkau mau berdasi atau tidak. Jika saudara fokus pada kesalahan orang lain dan tidak bisa menerima teguran, stop. Mulai perbaharui hati. Ada perubahan dalam hidupmu. Saudara stagnan akan jalan di tempat. Tidak bisa berkembang hidupmu. Karaktermu tidak akan bisa berkembang. Karena apa? Fokusmu bukan pada kebenaran lagi, tapi fokusmu pada kesalahan orang lain, merasa diri benar, fokus pada diri sendiri, dan menolak teguran orang lain. Inilah Farisi. Sebenarnya masih banyak sekali tentang orang Farisi. Nah, digelar-gelarnya kok bayar rampung dalam satu hari. Tapi karena saya bagian dua golongan hari ini, maka
Mau tidak mau saya berhenti dengan tiga ini. Masih banyak tentang orang Farisi, bagaimana kebaikan dia juga banyak. Paulus juga orang Farisi dan dia juga berubah. Orang Farisi itu orang Farisi yang luar biasa juga banyak. Karena ini fokusnya pada kesalahan, bukan fokusnya pada kebaikannya. Yang di sini tuh banyak juga orang Farisi yang hebat. Banyak sekali orang-orang yang luar biasa seperti itu. Tapi di zaman Tuhan Yesus, 90% orang Farisi itu hampir seperti itu. Mari belajar hari ini. Jika saudara di sini, di gereja, fokusmu pada kesalahan orang lain, stop. Harus ada sebuah perubahan dalam hidup. Engkau berjalan di tempat hanya sampai di sini. Apalagi ketika aku membanding-bandingkan orang lain, stop. Engkau tidak akan bisa bertumbuh. Karena apa? Fokus pada orang yang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Saudara, perhatikan hal ini. Pemungut cukai itu adalah penarik pajak masyarakat Yahudi untuk kekaisaran Roma, dan kebanyakan adalah orang-orang lain. 80% pemungut cukai itu adalah golongan dari suku lain. Suku lain itu biasanya apa, saudara? Pelayanan. Pelayanan di mana? Di altar. Di mana? Wah, di sini gereja itu. Dulu di mana? Di bait Allah atau di sinagogi. Tetapi dia digilir dalam 1 tahun, bisa dia bertugas atau tidak. Karena apa? Setiap 3 bulan ada giliran. Seperti Zakaria, suaminya Elisabeth juga dapat giliran ketika dia mendapatkan pewahyuan tentang Yohanes. Perhatikan ini. Imam-imam Lewi, kenapa dibenci sekali sama orang masyarakat Yahudi? Dia seorang penarik pajak. Yang pertama penarik pajak. Yang kedua setor pada siapa? Setornya pajak tadi? Kaisar Roma. Siapa Romawi bagi orang Yahudi? Siapa Romawi bagi orang Yahudi? Siapa Belanda bagi orang Indonesia pada waktu itu? Siapa Romawi bagi orang Yahudi? Penjajahnya orang Yahudi. Sehingga mereka orang Yahudi sangat membenci orang-orang lain, orang-orang pemungut cukai. Karena apa? Dalam tanda kutip dianggap pengkhianat. Narik pajak diserahkan pada Kaisar Romawi. Romawi bukan orang Yahudi, Romawi bukan Israel. Ngapain kamu sokan ke sana? Kebencian yang pertama. Kebencian yang kedua, itu meribakan uang pajak tadi. Kalau meribakan uang tadi, saudara, kalau di Indonesia koperasi, ini koperasi kalau bank beda. Koperasi itu bunga pajaknya bunga simpan, bunga pinjaman itu paling kecil 8,5, paling besar 20%, tetapi dalam 1 tahun. Sehingga dalam 1 tahun dikelompokkan pamane, ya itu setiap matematika mudah kali loh. Gak begitu jos matematika, tapi sing kuliah di bagian MIPA akan lebih ngerti tentang ini. Dalam 1 tahun maksimal 20% bunganya. Tetapi orang-orang Lewi ini, dia melipat gandakan setiap pajak itu. Untuk apa? Yang pertama untuk kekaisaran Roma, yang kedua untuk kekayaannya sendiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satu contoh Sakyus. Sakyus siapa? Pemungut cukai juga. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan yang radikal. Dia berkata, apapun yang sudah aku ambil dari orang lain akan aku kembalikan bahkan berlipat kali ganda, kata Sakyus. Pemungut cukai meribakan uang seperti itu. Saya perhatikan bukan dari kesalahan, bukan dari kesalahan. Mari kita cek kembali lagi. Orang-orang 80% pemungut cukai adalah orang-orang lain yang pada waktu itu belum bertugas. Karena tugas di altarnya bait Allah dan sinagogi paling muda 30 tahun. Apa yang mereka kerjakan kalau dia tidak bertugas di altar?
dia sudah mendapatkan bagian tanah memang, tapi bagian tanah dengan suku-suku yang lain itu lebih banyak suku-suku yang lain. Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan keluarganya, sementara mereka tidak ada masukan dari altar, dari bait Allah dan sekutu. Perhatikan ini, mereka jadi pemungut cukai. Banyak orang menyalahkan dia, banyak orang menyalahkan Lewi, banyak orang menyalahkan imam-imam Lewi yang menjadi pemungut cukai. Tapi orang menyalahkan tidak pernah fokus apa yang mereka berikan buat mereka, sehingga mereka sampai seperti ini. Orang Farisi hanya fokus pada dirinya sendiri. Aku sudah perbuat, iya, perbuatan kamu kebaik Allah, tapi bagaimana dengan pemungut cukai selain juga melayani Allah? Farisi berkata, aku sudah bersebar dengan banyak hal. Iya, tapi saudaramu jika dia imam Allah itu juga, dia tidak dapatkan apa-apa. Sampai seperti ini bukan sebuah pembelaan pada para pendeta yang bekerja, tidak. Tapi imam Lewi, dia tidak punya apa-apa untuk melakukan hal ini. Tapi Allah baik-baik. Orang yang tahu kebenaran tapi tak melakukan kesalahan, Lewi, dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa. Tuhan, dia berkata, aku orang berdosa. Dalam bahasa saya, Tuhan, aku nggak layak masuk bait Allah. Karena yang bisa masuk bait Allah apalagi di dalam altar hanya memang lainnya yang lain di pelataran. Kalau sekarang beda, semuanya boleh masuk kecuali Roh Kudus. Tuhan, aku tahu aku salah, tetapi anakku butuh makan, Tuhan. Aku tahu aku salah, tapi padaku bagaimana jika aku tidak melibatkan uang ini, kata ibu lain. Tuhan, aku salah, tapi aku harus bagaimana? Aku perlu mendapatkan giliran di bait Allah, sementara aku kan digilir, Tuhan. Aku salah, Tuhan. Dia fokus pada kesalahan yang melibatkan uang tadi. Jangan sampai kita terjebak dengan melibatkan uang, saudara. Imam Lewi menjadi contoh. Dia sangat dibenci masyarakat Jawa karena mengandalkan uang tadi. Tapi ingat baik-baik, pengenalan akan benar membuat dia berubah, dan perubahan itu radikal dalam diri Lewi. Luar biasa. Begitu Tuhan. Yang pertama adalah Matius, pemungut cukai juga. Dia mengikut Tuhan jadi badan dan menjadi rasul. Yang kedua Sakeus, dia juga mengikut Tuhan secara luar biasa. Bahkan dia kembali ke semua pribadikan. Saudara, mari belajar hari ini. Bagaimana hidup? Atau mau kita kembali pada perjanjian yang dulu, sejarah-sejarah gereja? Sejarah-sejarah gereja, saudara-saudara. Pada waktu itu, orang yang merasa dirinya benar itu duduk di sini, masuk ke sini semuanya, dan orang berdosa di belakang sana di pintu berdiri sambil memukul-mukul dada, kayak kamu juga tadi. Dia berkata, Tuhan, aku berdosa. Pak Tukir jadi WL gitu. Malah kenapa ya? Ini mau saya katakan saya, terpujilah namamu Tuhan, duduk. Yang kedua, dipanggil juga, Tuhan, aku berdosa. Ini seperti itu. Zaman dulu, kalau zaman sekarang saya ngerti sopo. Yang itu berdosa itu saudara dan Tuhan, nggak perlu sebuah penghakiman pada orang lain. Farisi fokusnya pada penghakiman pada orang lain, sehingga ada sesuatu yang terjadi pada Farisi. Saudara, pelajaran kita tentang orang Farisi, semoga kita menjadi Farisi yang benar.
yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan apapun dalam hidup, orang sakti kita apapun, Tuhan tahu yang kita berikan. Ketika hidup kita mulai berbuat baik pada semua orang, enggak perlu kita ketok-ketok ini pada semua orang. Sekarang ini dunia maya terjebak dengan dunia foto dan ya mungkin IT dan lain sebagainya. Ketika dia memberikan sebuah kebaikan, dia upload ke medsos. Kalau saya di foto terkadang kalau ini hanya untuk laporan pada donatur, oke lah foto itu kita berikan pada donaturnya. Kalaupun enggak perlu kita berikan kepada medsos dunianya. Karena apa? Kita terjebak pada orang Farisi menghitung setiap kebaikan tadi. Dan jangan sampai kita tidak bisa ditegur oleh teman-teman kita sendiri, apalagi terhadap orang tua kita atau kepada orang-orang yang mungkin mengasihi kita. Kalau kita menegur orang itu berarti kita membenci, tapi supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Amin. Ada amin. Ada amin. Jadi jangan sampai ketika ada teguran terus kita ngamuk-ngamuk, marah-marah, dan jangan kasih menegur. Aku rawi. Jangan sampai hidup kita ketika ada teguran dari orang lain, kita nyalahkan orang lain juga, malah nyalahi orang lain juga seperti itu. Mari belajar seperti pemungut cukai. Dia tahu kebenaran, dia berbuat salah, tapi perjumpaan dengan Tuhan merubahkan segalanya. Dia menjadi orang yang tahu Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, mengasihi Tuhan secara radikal. Dan satu hal, Matius membenci dosa. Mari berdoa. Saudara, jangan sampai terjebak seperti pemungut cukai. Dia adalah imam yang luar biasa juga. Dia terjebak ke sana, dia tahu sebuah kebenaran, tapi dia tetap melakukan kesalahan. Banyak orang fokusnya pada kesalahan pemungut cukai, disalah-salahkan terus. Kenapa jadi pemungut cukai, tapi tidak banyak orang yang memperhatikan pemungut cukai tentang hidupnya. Lewi juga butuh makan. Imam-imam butuh makan. Tidak banyak orang yang terbeban pada imam-imam Lewi. Saudara, mari kita belajar. Ketika dia terjebak di sana, ketika perjumpaan dengan Tuhan membuat dia radikal luar biasa. Musim boleh berganti dalam hidup kita. Dan mari belajar bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apa. Dalam keadaan apapun hidup kita, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, yakin Tuhan
kami bersyukur. Dan perjumpaan dengan Tuhan merubah segalanya dalam hidup. Farisi tahu kebenaran. Dia berusaha berbuat benar, tapi dalam hatinya kosong. Karena dia hanya fokus pada kesalahan orang lain dan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Aku lebih suci dari orang lain. Aku lebih benar dari orang lain. Kamu mau cukai, kamu berontak pada bangsa ini, kamu meribakan uang. Dia fokusnya pada kesalahan orang lain. Pemungut cukai juga tahu sebuah kebenaran dan dia berkata ketika perjumpaan dengan Tuhan, aku yang berdosa. Dan perjumpaan dengan Tuhan berubah sekarang. Jadi orang yang mencinta Tuhan dan membenci dosa. Bagaimana dari hidup saudara dan saya? Moga sudah berubah secara radikal dalam hidup. Jika Farisi berfokus dengan apa yang dia lakukan, fokus pada dirinya sendiri, bukan fokus untuk ke depan, dan dia orang yang tidak bisa ditegur. Ketika ada teguran, dia menyalahkan orang lain, bukan introspeksi diri. Waktunya berubah, waktunya berubah, waktunya berubah. Siapa saudara waktunya berubah? Dalam keadaan apapun hidup dengan baik-baik, Tuhan selalu menolong. Setiap badan, setiap limpahan, setiap tantangan, setiap berkat